terbatas, yang tentunya atas seizin orang tua. Dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi 2, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mengecek suhu badan, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman, bikin orang tua makin tenang. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Nah ini lain ya, biasanya yang lagi viral itu lewat Zoom, ya kan? Masing-masing di rumah atau di tempat masing-masing. Nah sekarang ini kita langsung bertemu di studio. Tapi ingat ya, karena masih masa pandemi, kita ini udah aman kok. Udah dites dulu, udah pada pakai masker. Jadi cuma di studio ini aja kita buka masker. Pemirsa udah vaksin. Kita semua udah vaksin 2 kali. Nah, pemirsa Cokro TV seperti biasa, saya Nong Darul Mahmada ditemani oleh Ade Armando dan juga Guntur Romli. Nah, seperti biasa, kita akan membahas yang lagi viral di media sosial atau di media yang lainnya. Nah, sebenarnya yang masih ramai itu kan masih soal Rachel V-nya, tapi Cokro juga udah banyak ya bahas soal itu. Dan saya nggak tertarik bahas itu. Itu dia. Ada juga soal wisata halal dan anjing juga udah dibahas oleh Mas Guntur di Corbuzier. Wah itu gila. Nah kita akan membahas yang lain yang sebenarnya kemarin itu sempat trending topik di Twitter, yaitu pernyataan Gus Yakut yang katanya kontroversi. Nah, pernyataan Gus Yakut ini sebenarnya disampaikan waktu itu di acara webinar internasional yang digelar RMI PBNU. Nah, di situ Gus Yakut sebagai salah satu narasumber. Nah, yang jadi kontroversi dari ucapan Gus Yakut, nih karena saya takut ya salah, saya akan bacakan aja. Dan ini juga ada konteksnya. Nanti di sini di acara yang lagi viral akan dibahas semua konteks dan juga penjelasan setelah kontroversi ini, klarifikasi dari Gus Yakut. Nah, jadi yang kontroversi itu adalah katanya Gus Yakut bilang Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah ini yang kemudian disambar kemana-mana, kalau istilah Gus Yakut sendiri itu digoreng. Nah bahkan saya baru baca juga ya, sampai Egy Sujana aja nih baru-baru ini itu sampai katanya mau melaporkan ke polisi. Ini gila aja ya, kurang kerjaan ya Egy Sujana nih. Nah untuk mengetahui nih pemirsa Cokro TV ini kan cerdas-cerdas dan perlu informasi yang jelas terkait ini, dan kita tuh kan tidak suka dengan hoax ya. Kita akan membicarakan ini dan kita dengar dulu dari Mas Guntur ya terkait sebenarnya konteks dari pernyataan Gus Yakut yang kemudian itu menjadi kontroversi, dan kemarin juga kalau nggak salah sudah diklarifikasi ya oleh Gus Yakut di Solo. Nah itu gimana sih sebenarnya Mas Guntur ceritanya kok bisa keluar pernyataan Gus Yakut seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi kan kalau kita menyimak klarifikasi dari Gus Yakut itu kan pernyataan itu kan untuk kalangan internal. Itu kan acara RMI Rabitah Mahid Islamiyah NU ya, itu organisasi pesantren ya, dan menyambut Hari Santri. Nah kan menurut Gus Yakut tuh kan ya itu kan kayak ungkapan kayak orang lagi pacaran, rumah terus, tangga katanya. Ya rumah tangga, terus merasa bahwa dunia ini milik berdua, yang lainnya kos ya kayak gitulah. Dan itu kan pengakuan yang menurut saya juga kan sebenarnya ada candanya juga, dan itu disampaikan untuk kalangan NU ya, kalangan NU merasa GR, merasa bangga. Menurut saya itu kan biasa saja itu kan apalagi kalau kita lihat kan ucapan kayak gitu tuh jangan juga dibaca secara serius, itu kan candaan, kegeeran, kebanggaan apalah untuk di kalangan NU ya, karena Gus Yakut itu juga memang melakukan terobosan-terobosan. Kalau dianggap kontroversial ya menurut saya bagus lah.
Jangan sampai kita punya menteri agama diam-diam kemudian ditangkap KPK, itu kan nggak baik gitu kan. Masalah itu kan. Jadi memang harus ada kontroversi, harus ada percakapan ke publik. Misalnya kita ingat Gus Yakut waktu dilantik bilang bahwa Kementerian Agama itu milik semua agama. Itu kan juga menjadi juga perdebatan. Kemudian juga misalnya ucapan penegasan Gus Yakut juga pembelaan terhadap kelompok minoritas, ada Syiah, Bahai, terus juga Ahmadiyah, itu juga salah satu dari percakapan. Kemudian sekarang kalau mengaku sebagai NU atau hadiah negara kepada NU, ya juga maksudnya itu di antara gurauan, dan kadang-kadang juga kita ngeliat ya wajar saja saya bilang. Bayangkan kalau Menteri Agama itu dari FPI, coba aja, atau dari ISIS, apa jadinya negara ini? Ya. Syukur jatuh kepada NU ya. Dan NU-nya itu juga NU yang katakan progresif ya. NU yang warisannya Gus Dur itu kan udah jelas, atau bahwa Hasbullah itu. Ya sebenarnya juga kalau kita lihat ya sebenarnya Muhammadiyah juga layak, tapi Muhammadiyahnya yang madhabnya itu Buya Syafi'i ya kan, bukan Muhammadiyah yang lain. Ini kita terus terang aja kan. Seandainya ini lembaga keagamaan jatuh kepada bukan orang yang toleran, dan itu penegasan menurut saya juga dari Gus Yakut, bahwa kita kalau hanya bicara soal Islam itu kan tidak jelas dalam kelompok dalam Islam itu kan mesti dilihat semuanya orang mengaku Islam, teroris ngaku Islam, kemudian juga yang pelaku kekerasan juga ngaku Islam, ada yang ngaku pembela Islam, tapi yang nggak benar-benar mencerminkan Islam rahmatan lil alamin itu yang mana? Islam yang menghargai kemerdekaan, yang mengakui kemerdekaan itu Islam, kelompok Islam yang mana? Ya kita harus jelas di sini ternyata adalah kelompok Nahdlatul Ulama, adalah NU ya, tentu saja bersama kelompok yang lain yaitu Muhammadiyah. Kemudian dalam konteks politik ya, katakanlah kemenangan dari Pilpres 2019 itu kan, ya itu kan jelas sekali bagaimana misalnya ormas semacam ini juga pasang badan untuk pasangan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin itu kan. Dan ketika itu sudah menjadi, ya kita lihat saja kementerian lain juga diisi, jatah-jatahan juga ada partai politik, kemudian juga ormas. Nah kalau ormas nggak dapat ya mungkin bertanya apakah selama ini memang benar pengen netral, kemudian sekarang ketika nggak dapat apa-apa kemudian ngeluh, ya salah sendiri sikap kamu netral, nggak mendukung mana yang pro kemerdekaan pada saat kebenekaan pada saat itu gitu loh. Dan itu kan harus intinya itu. Kalau seandainya misalnya 2019 bukan Pak Jokowi tapi mungkin Pak Prabowo, ya mungkin yang menjadi Menteri Agama mungkin Hidayat Nur Wahid misalnya kan. Tapi ini kan soal fakta politik ya. Kadang-kadang kita nggak usah terlalu muna lah soal jatah politik dan sebagainya. Asal menurut saya punya sikap ketegasan yang jelas. Misalnya kita ngaku sebagai NU. Nah NU kan tidak hanya untuk NU sebenarnya, tapi kan NU yang kita lihat ya, yang benar-benar NU yang Muslim, yang rahmatan lil alamin, semuanya diberi kesempatan kemudian dilindungi, dan ini juga adalah sikap dari Gus Yakut ya sebagai Menteri Agama. Dan saya lihat kan yang katakanlah yang kontra kemudian dan sebagainya, itu juga kelompok-kelompok itu juga ya yang selama ini memang memiliki pandangan yang miring ya terhadap pemerintahan Pak Jokowi ya. Jadi menurut saya ucapan Gus Yakut itu ya itu kembali lagi kalau saya nangkap itu hanya ungkapan nggak terlalu serius, gurauan internal. Biasalah kalau kita dikatakanlah di percakapan antara NU itu kadang-kadang ya guyon-guyonan, kemudian saling ngaku kegeeran dan sebagainya. Cuma kadang-kadang memang Gus Yakut ini kadang-kadang lupa kalau ternyata beliau ada seorang menteri agama, seorang pejabat. Kadang-kadang mungkin karena saking masih sebagai orang NU masih terus ke bawah-bawah itu. Apalagi ya itu ya forum semacam kalangan untuk NU, kemudian juga hari santri ya. Tapi kalau saya sendiri ya, kalau saya melihat sebenarnya sudah waktunya negara itu melakukan afirmasi terhadap ormas-ormas keagamaan yang memiliki sikap dan sejarah ketegasan terhadap kebinekaan negeri ini. Muhammadiyah, NU, Persis, Matlul Anwar atau apapun lah. Karena kalau saya lihat misalnya contoh di Mesir itu lembaga Al-Azhar itu bukan lembaga pemerintah, tapi afirmasi negara itu luar biasa. Syekhul Azhar itu dianggap atau sederajat dengan Perdana Menteri. Termasuk juga adalah Paus Koptik ya.
Paus Koptik Baba yang ada di Alexandria itu juga diafirmasi oleh negara. Nah, saya kira sudah waktunya. Mungkin bukan hanya soal jabatan, tapi soal saya pernah mengusulkan ini afirmasi negara terhadap lembaga-lembaga ormas, ya nggak hanya Islam, tapi juga Kristen, PGI atau apapun lah namanya, ya. Dan jangan disamakan dengan, mohon maaf, dengan MUI. Ini makhluk yang lain menurut saya ini. Kenapa? Karena NU kemudian Muhammadiyah itu kan ini berdiri sebelum Republik ini ada dan juga terlibat aktif dalam pendirian Republik ini, kemudian penerimaan terhadap penyusunan terhadap konstitusi kita dan pembelaan yang luar biasa. Tidak ada sejarahnya namanya NU Muhammadiyah itu melakukan pemberontakan terhadap Republik ini, nggak ada. Nah, tapi kalau ormas-ormas Islam atau agama yang baru yang mau berkhianat, yang mau mendirikan negara Islam, yang mau mendirikan khilafah, nah ini yang harus disingkirkan. Tapi ormas-ormas tradisional yang memiliki saham terhadap pendirian Republik ini, ya, mau yang Islam, mau yang Kristen, mau yang Katolik, Hindu dan Buddha dan sebagainya, itu harus punya ketegasan negara melakukan afirmasi. Jangan sampai ya ada istilah ormas-ormas ini ya yang tradisional, yang kuat, itu malah ngemis kepada negara dengan mengajukan proposal. Jangan sampai. Kenapa? Karena Republik ini juga didirikan oleh tokoh-tokoh ormas itu, ya, oleh yang tidak hanya militer. Ingat bahwa tidak hanya militer, tidak hanya tokoh politik, tapi ormas-ormas ya, yang tokoh-tokoh lintas agama yang memiliki saham terhadap Republik ini, itu ormasnya itu harus diafirmasi oleh negara. Itu menurut saya itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat konteks keluarnya pernyataan yang kemudian viral itu soal Kementerian Agama itu untuk NU, sebenarnya kita lihat sebelumnya itu Gusmen ini juga kayak menanggapi ada ustadz yang mengkritik pernyataan Gusmen nih yang bilang waktu beliau pertama kali jadi menteri bahwa Kementerian Agama itu adalah milik semua agama. Terus katanya ada ustadz yang bilang, oh enggak, Kementerian Agama itu hanya umat Islam gitu. Nah, akhirnya oleh Gus Yakut, nah itu tadi mungkin ya yang tadi dibilang oleh Mas Guntur, nah ini mungkin candaan atau juga mungkin untuk ya ke NU lah. Ya kalau mau lebih spesifik lagi, istilahnya kan gitu. Kalau mau lebih spesifik lagi ya ini sebenarnya hadiah buat NU. Jadi kira-kira gitu loh, Kade. Nah, kalau Kade sendiri ngelihat ya kontroversi dari pernyataan Gus Yakut yang sekarang sudah mulai dimainin nih kan oleh siapa tadi Egy Sujana. Iya ya, mau melaporkan apalah gitu karena katanya sudah menimbulkan kebencian gitu. Nah, nggak tahu maksudnya kebencian itu apa ya, menimbulkan kebencian dari pernyataan itu saya juga nggak tahu dari apanya gitu. Siapa membenci nah, siapa? Itu siapa yang dibenci, siapa pembenci yang nggak jelas. Nah, itu gimana Kak Ade ya? Oke, ya terima kasih Nong. Jadi pertama-tama jadi saya ini orang yang belajar komunikasi ya. Jadi dalam studi kami itu, dalam ilmu kami itu belajar tentang bagaimana membaca teks. Nah, salah satu jadi teks itu tidak pernah boleh dibiarkan berdiri sendiri. Saya ingin tahu apa pandangan seorang Jokowi dalam pidatonya di sebuah acara tertentu, itu harus selalu dikaitkan dengan teks-teks lainnya. Barulah kita bisa memahami secara adil apa yang sebetulnya ingin dikatakan oleh orang itu. Karena manusia ini ya pada dasarnya kan nggak pernah hidupnya itu random. Dia itu punya pola, ya. Dia punya keteraturan. Sehingga kalau tiba-tiba dalam satu kali pembicaraan dia berbicara dengan barangkali misalnya hal yang jadi gini, misal contoh paling bagusan dia bilang, Gus Yakut adalah orang yang sangat pluralis. Dia sangat menghargai keberagaman. Dia tidak pernah hanya menjadi seorang NU. Betul. Dia selalu bicara atas nama, bukan hanya atas nama sesama organisasi Islam, tapi bahkan sesama agama, berbagai agama. Iya. Bahkan dia bilang bahwa Kementerian Agama itu bukan cuma agama Islam ya. Apalagi organisasi ya. Dan itu sudah berulang-ulang teruji, terbukti, terlihat ya. Sikap dia tentang keberagaman, inklusivitas itu sangat kuat. Sehingga kalau sekarang dia tiba-tiba bicara semacam ini, karena itu pertama kali saya mendengar kalimat ini, betul-betul yang terbersit di kepala saya, nih Gus Yakut nih bercandaannya, ini NU banget. NU banget ya. Jadi kalau NU yang kenal NU itu sebenarnya NU banget bercanda. Nah, kemudian baru saya tahu ternyata itu sebuah acara yang sangat internal kan, ya, yang makin menjelaskan
semula saya pikir dia ngomong di mana sih gitu kan. Ada di sebuah acara internasional, tapi kemudian saya tahu walaupun namanya internasional, tapi sebetulnya itu NU kan, dengan publik NU. Jadi pertama-tama kita tidak pernah boleh membaca sebuah kalimat itu berdiri sendiri. Kalau kita ingin tahu niat ya, jadi kan memaknai sebuah kalimat itu nggak semata-mata kita membacanya secara literal. Mas Guntur di sini paling jago lah, misalnya menjelaskan ayat Quran aja nggak boleh dibaca sendirian. Ada asbabun nuzulnya. Wah itu istilah ahli. Kalau kami itu di komunikasi bicara intertextuality. Nah itu dia. Intertext itu artinya teks satu nggak bisa dibaca sebagai secara tunggal. Teks satu itu harus dibaca dengan teks 2, teks 3, teks 4. Tafsirul Quran bil Quran. Tafsirul ayat bil ayat. Jadi antara satu ayat lain saling berkaitan. Memang nggak bisa dibaca. Memang. Nah itu jadi apa yang dilakukan oleh Mas Guntur ini dilakukan juga oleh orang-orang yang belajar tentang teks. Ya selalu, bahkan mau bicara apa, mau ngomong lagu, mau bicara tentang film-filmnya Hanung Bramantyo, mau ngomong tentang film-filmnya Oliver Stone gitu ya. Itu selalu harus dilihat pada film lainnya. Ya, baru kita bisa paham. Oh, kira-kira maksud dia tuh begini. Kita pernah punya sebuah tragedi besar ketika Ahok dulu kan. Kalimat Ahok itu karena dilepas dari konteks, bahkan kemudian agak dimanipulasi dipolitisasi. Itu akibatnya ujung-ujungnya maka kesimpulan yang diambil oleh pengadilan adalah bahwa dia menista agama. Itu yang ketika itu saya pernah bilang bahwa ini pengadilan gimana ya? Masa dibaca sebagai penistaan? Karena penistaan kan harus datang dari niat. Memang Ahok dengan sengaja ingin menista agama Islam dengan mengatakan bahwa ulama-ulama itu penipu, misalnya begitu. Tapi kalau kita baca keseluruhan, bahkan nggak usah pernyataan teks yang lain, pidatonya, bukan pidato apa ya? Kan dialognya itu, kalau dibaca secara lengkap kita akan tahu nggak pernah ada niatan untuk menghina. Tapi akibatnya dia sampai harus masuk penjara kan gara-gara itu. Nah ini bayangkan kejahatan interpretasi itu di situ. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah penyesatan interpretasi itu, pembelokan interpretasi itu dilakukan dengan sengaja tidak sengaja. Nah sekarang kita harus kembali ke Gus Yakutnya. Ini clear ya, tadi udah dijelaskan kan. Gus Yakut bicara semacam itu karena dia ngomong dengan sesama NU dan dia ingin meyakinkan NU tuh penting loh. NU tuh besar. NU tuh besar loh. Di belakangnya itu juga ada pernyataan gini Kak Ade. Tapi meskipun kita besar sebagai organisasi besar, kita tuh jangan merasa diri besar sehingga menjadi eksklusif, enggak, tapi kita harus memeluk semuanya. Kayak gitu-gitu. Itu ada kalimat itu. Ada di sebenarnya bahkan ada kalimat itu. Itu yang saya bilang tadi. Nggak usah jauh-jauh ke teks dia yang lain. Teks lengkapnya aja sudah menjelaskan. Dia tidak sedang berusaha memarginalisasikan atau meminggirkan organisasi di luar NU. Jadi tujuan dia adalah kita ini besar loh. Saking diberi besar, hadiah Kementerian Agama. Tapi jangan salah. Walaupun kita besar, kita jangan terlalu gede kepala bahwa kita besar. Betul. Lebih baik kita merangkul. Kan gitu kira-kira kalau mau dilengkapi kan. Jadi tolong buat semua pihak ketika mendengar ini jangan hanya diputus di kalimat itu aja ya. Karena itu pertama. Kedua adalah ya mungkin juga peringatan buat kita semua. Zaman sekarang ini yang namanya ruang publik itu memang menjadi sesuatu yang semakin terbuka. Betul. Jadi ketika saya ngomong di sebuah acara yang saya pikir hanya dihadiri oleh teman-teman saya, karena direkam dan disebarkan melalui, taruhlah yang menyebarkan ini sebetulnya aslinya nggak punya niat apa-apa, ya. Jadi masih menyajikannya dalam edisi lengkap. Ada orang yang menonton Nah ini kalimat ini nih Mas banget katanya. Mas abis nih ya Gut. Blunder ini Ahok lagi nih. Ahok berikutnya ini. Udah kutip aja bagian itu. Bagian yang lain lepas. Nah itu yang sebar WA grup. Udah nggak jelas. TikTok paling gede katanya. Udah nggak jelas siapa yang pertama kali menyebarkan, tapi kalimatnya
Tuh bayangin, Gus Yakut ngomong gitu, dasar nih NU gitu ya, kata yang membenci NU. Nah sekarang udah makin kacau tuh, karena ada tambahan, memang NU ini kurang ajar, mereka tuh lagi ingin menguasai Indonesia, mau Islam Nusantara. Jadi panjang kemana-mana nih. Panjang, urusannya jadi Nah panjang. ujung-ujungnya Egy Sujana. Iya. Nah, Langsung pansos kan. jadi emang udah mengasah pisau gitu ya, sambil bersiul-siul. Nah ini nih. Udah bring to daddy gitu kan dia bilang, kasih nih, come to papa. Nah datang nih katanya. Jadi momen ini tuh sebenarnya kayaknya ditunggu-tunggu gitu ya. Ditunggu-tunggu, makanya hati-hati nih Gus Yakut. Siapapun lah yang berada di sekitar, mau Gibran kayak, mau siapa kayak, mau bikin joke kayak, mau apa. Setiap saat itu ada kamera, kamera tuh merekam kita. Niatnya nggak pernah jahat aslinya, tapi yang dipotongnya itu, maka muncullah, bayangin penonton narasinya Egy Sujana ini. Kalimatnya Gus Yakut yang tadi dikutip oleh Nong itu dikatakan sudah menimbulkan kebencian antar kelompok. Ya. Iya. Jadi pasal yang dia pakai itu ada undang-undang ITE, penyebaran rasa permusuhan, kebencian. Kebencian ya. Coba kita ulang pelan-pelan logikanya. Permusuhan antara siapa dengan siapa? Iya. Ya, kebencian antara siapa terhadap siapa. Memang buat mereka ini nggak terlalu penting kalau kita bermain akal sehat semacam ini. Bisa nggak dijelaskan? Anda tuh sedang mengatakan Gus Yakut tuh sedang memprovokasi kebencian dari siapa kepada siapa. Buat mereka nggak penting. Yang penting ini dia buat narasi besar bahwa ini semua memang adalah, barangkali kalau nanti dinaikin narasinya Mas Guntur, ini adalah memang Jokowi ini. Nah, sekarang belum masuk nih. Belum, baru Kapolri yang diminta nih. Oh, Kapolri diminta Kami meminta dengan hormat kepada Kapolri agar menangkap dan memproses hukum katanya. Nah, itu sakit itu saya Egy Sujana itu. Dan siapa dia mau minta Kapolri itu? Ada nama organisasinya coba? Ada nama organisasinya itu Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Nah kan, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ulama yang mana dan aktivis yang mana kita juga nggak tahu nih ya. Nama mereka ya Rizik Syihab itu yang sudah dipenjara 3 kali itu. Iya. Maksud dia tim pembela Rizik ya sebetulnya ya. Tapi sekarang dia kriminal yang diulamakan. Iya. jadi karena si ulama so-called ulama namanya Rizik itu dikriminalkan, dia kepengen kalau gitu Gus Yakut yang Menteri Agama juga harus dikriminalkan. Karena katanya semua warga punya kedudukan hak yang sama gitu. Terus itu alasannya. Nah, yang saya bilang tapi tadi adalah dan ini semua kan sejalan saja dengan narasi yang sedang mereka bangun selama bertahun-tahun ini. Rezim ini rezim anti-Islam, rezim anti-ulama, ya. Dan rezim ini hanya melindungi mereka-mereka yang pro-rezim. Di antara itu adalah Nahdlatul Ulama. Ya, bahkan saya duga mereka juga sedang berusaha menggosok-gosok. Ini adalah pertarungan antara NU dan Muhammadiyah dengan Persis. Makanya menjadi penting tadi ya, Mas Guntur sebut semua organisasi ini adalah organisasi yang punya kontribusi sangat besar buat bangsa ini, buat negara bahkan ini. Gus Yakut itu baru-baru ini mengangkat Dirjen Al-Haji ya. Itu dari Muhammadiyah, Mas Hilman gitu, Profesor Hilman. Jadi nggak relevan memang. Tapi kan itu nggak pernah relevan buat mereka juga. Iya, itu dia dijelaskan kayak gini-gini. Karena buat mereka mengatakan bahwa itu buktinya nih. Ini pernyataan yang sangat spesifik. Dia sedang meremehkan, merendahkan semua organisasi di luar NU. Di luar NU, iya. Atas dasar sebuah joke yang hanya dibicarakan di kelompok kecil, internal, ya. Dan itu diamplifikasi dengan tambahan-tambahan interpretasi. Nah, interpretasi ini yang saya katakan tadi seperti kasusnya Ahok ya. Kasusnya adalah bukan si kalimat itu sendiri yang bermasalah, tapi bagaimana kemudian dibangun meaning tentang kalimat-kalimat itu, itulah yang paling bermasalah. Sehingga kebencian bangkit ya. Walaupun saya sih percayalah sahabat saudara-saudara kita di Muhammadiyah, di Persis, di semua organisasi, semua saya yakin sih tidak akan memandang ini sebagai sebuah penghinaan ya. Tadi kebencian, permusuhan, ini memang mereka berusaha bangun aja bahwa Gus Yakut, karena memang Gus Yakut sejak awal
sudah membangun sebuah image yang sangat menakutkan buat mereka Iya. tentang sikap Menteri Agama. Ya. Ya, saya rasa itu yang buat saya penting adalah memang buat teman-teman penonton semua jangan pernah baca teks itu sendiri. Teks itu harus dikaitkan dengan teks yang lain. Kaitkan sama orang yang membicarakannya siapa, di mana itu disampaikan, sebetulnya dalam konstruksi seperti apa. Ini kan sekarang kacau tuh, memang udah diedit, ditambahin tafsiran, dikatakan bahwa ini memang dengan sengaja adalah bagian dari upaya NU, permusuhan, kebencian dan seterusnya. Iya, jadi memang kayak orang-orang yang selama ini mengincar apa nih yang mau dalam tanda kutip menghabisi Gus Yakut karena selama ini kan dari sejak beliau sebelum menjadi Menteri Agama aja kan sudah benar-benar diincar ya. Karena kita tahu bahwa Gus Menteri Yakut ini. Oh, Gusmen itu Gus Menteri. Gusmen itu Gus Menteri, pemirsa Cokro TV. Baru tahu. Ya, tadi saya bilang Gusmen itu siapa? Itu orang di garda terdepan melawan kelompok radikal. Dan ini mungkin ini satu lagi ya untuk Mas Guntur. Kalau misalnya kita melihat kegigihan Gusmen ya sebagai komandan Banser, ketua Ansor, orang-orang kelompok radikal ini kan memang sangat-sangat terganggu gitu. Apalagi ketika Pak Jokowi mengangkat beliau sebagai Menteri Agama. Tapi di sisi lain memang gayanya Gusmen ini nggak berubah, gayanya itu tetap guyonan, nyantri kayak gitu-gitu. Kalau kita misalnya ngikuti Facebooknya aja nih, kita di situ tuh bisa tiktokan gitu, saling jawab-jawab, sangat. Padahal dia menteri ya. Padahal dia menteri gitu. Nah, bagaimana tuh Mas Guntur ngelihat sosok Gus Menteri ya, yang mungkin ini sebenarnya buat para pemirsa Cokro yang katakanlah merasa terganggu. Ada yang merasa terprovokasi karena ini kan udah mulai digoreng kemana-mana. Menyikapi ini tuh supaya supaya kita tuh tetap melihat Gusmen itu ya seperti itu gitu loh. Ya menurut saya bagus ya bahwa Gus Yakut tuh menjadi dirinya sendiri ya, tanpa harus menjadi dipoles, kemudian melakukan pencitraan atau apapun. Bahwa memang udah jelas bahwa ketika dia ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk Menteri Agama, ya tugasnya kan memang membenahi kelembagaan. Di samping itu ya memang perjuangan selama ini yang lawan kelompok-kelompok radikal satu sisi, kemudian membentengi paham ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu yang bisa membuka untuk semuanya. Dan itu kan terbukti ya ucapan-ucapan dari Gus Yakut ketika menjadi Menteri Agama, pernyataan-pernyataan bagaimana dia. Dan ini saya yang ngomong kayak gini bukan hanya saya yang orang NU atau sebagai orang Muslim, tapi juga orang teman-teman yang juga ada di Kristen, kemudian di Katolik, Hindu, Buddha, sama mereka senang ya. Dan teman-teman minoritas kelompok yang lain didiskriminasi. Dan menurut saya bagus, dan jangan menjadi Menteri Agama jangan main aman gitu. Kalau main aman ya udah nyendiri aja ke hutan gitu kan, nggak usah jadi pejabat publik kalau tidak mau kena kritik, kalau tidak mau kena kontroversi. Malah kalau kayak sekarang itu ya bagus menurut saya bahwa ada reaksi. Kemudian kita melihat bagaimana masyarakat juga berpikir dan orang semua juga tahu kok yang nyerang itu siapa, yang selama ini yang punya niatan-niatan jahat, niatan-niatan politik ya kan. Kemudian framing yang jahat misalnya. Dari kalaupun kita dengarkan lagi ucapan Gus Yakut ini Kementerian Agama hadiah dari negara kepada NU misalnya, kita pahami apa yang bikin ini dianggap sebagai kebencian atau ngeremehkan organisasi itu kan nggak ada, kecuali Gus Yakut bilang hanya NU yang layak di Menteri Agama, yang lain nyebut ormas yang lain. Nah itu baru menurut saya bisa kebencian atau dia merendahkan ormas yang lain loh. Ini orang namanya kegeeran lah istilahnya kalau kita, atau guyonan ya, sebagai orang NU kemudian diangkat sebagai menteri, wah ini ya itu biasa lah ya, namanya orang kegeeran, kesenangan ataupun juga mengaku kecuali ya kalau ada ucapan di Gus Yakut itu dengan sengaja merendahkan ormas yang lain, baru kita anggap sebagai ini masalah yang besar, bisa merendahkan ormas yang lain. Kemudian juga kalau dia malah menyerang ormas yang lain ya, katakanlah
yang punya sejarah dengan Republik ini ya bisa juga menyebarkan kebencian kalau memang itu terucapkan. Tapi kan tidak. Ini kan hanya bicara soal klaim sepihak di kalangan internal. Jadi kalau Egy Sujana kemudian minta Kapolri untuk menangkap presiden, ini orang sakit sebenarnya ini. Dan memang di media kita itu orang sakit yang komentar itu lebih layak, lebih dibaca daripada orang yang waras yang komentar gitu. Kemudian juga Pak Anwar Abbas ya kan, dia nggak suka sama Gus Yakut, kemudian Kementerian Agama pengen dibubarkan, itu kan ngawur sekali itu kan. Menurut saya tweet itu, memang sudahlah ada yang menuduh Pak Anwar Abbas itu komunis, ateis, kemudian dan PKI itu kan, karena dianggap mau membubarkan Kementerian Agama. Sudah nggak ada yang nuduh. Ya kalau misalnya kita yang teriak, bubarkan Kementerian Agama, waduh langsung tuh PKI, komunis, ateis tuh kan. Tapi ini Pak Anwar Abbas ya, kita lihat komentar-komentar bagian dari mereka, karena dia hanya nggak suka kepada Menteri Agamanya, pada sosok pribadinya, kemudian ingin membubarkan Kementerian Agama yang jelas-jelas ya sudah melakukan pekerjaan negara untuk peduli terhadap umat beragama di Indonesia. Kalau memang nggak suka sama Menteri Agama, kritik aja lah gitu kan, sampaikan tanpa juga harus menggoreng-goreng. Bisa lihat ada teman kita yang melakukan kritik terhadap pernyataan Gus Yakut, bagus ya, tanpa melakukan framing kebencian kemudian dibolokkan dan menggoreng ya. Biasa, tapi saya bilang, Gus Yakut kayak nggak tahu Gus Yakut aja, itu biasa canda misalnya gitu, ngaku, ya itu biasa lah itu kalangan internal. Kecuali dia di umum, di podium atas nama Menteri Agama, acara Menteri Agama, kemudian resmi ngomong seperti itu ya, itu akan beda ceritanya kalau menurut saya itu. Oke. Gimana kalau Kak Ade, closing statementnya untuk ini? Bahkan yang terakhir itu saya akan katakan begini ya. Kita juga harus selalu melihat sesuatu secara adil dan proporsional. Even kalaupun itu adalah sebuah acara resmi, dan saya yakin tidak akan pernah keluar dari acara resmi dalam sebuah acara resmi. Tapi lagi-lagi tadi kan, sebetulnya apa yang ingin dia sampaikan, the real message-nya itu apa kan? Dan sebetulnya ini memang sempat sih ada ya, Mas Guntur, orang-orang yang berusaha menjawabnya secara rasional. Jadi misalnya kembali ke sejarah lahirnya Kementerian Agama kan, kata siapa itu NU, itu kan ada orang-orang Yamin, ini soal interpretasi sejarah. Nah itu yang sehat tuh, itu orang yang menanggapi dengan cara begitu, barangkali dia sebetulnya memang juga nggak suka dengan Gus Yakut, tapi at least orang ini justru memberikan pendidikan buat bangsa ini. Kalau kita nggak setuju dengan pernyataan orang, ya bantah, tunjukkan kesalahan dia di mana. Tapi kalau logikanya bubarkan saja Kementerian Agama, itu nggak nyambung banget gitu loh. Ini gimana ya? Atau minta Kapolri nangkap gitu, kan itu sakit. Itu sakit ya. Jadi kita memang memerlukan kita harus mengatakan ya sudahlah, orang-orang semacam ini tapi memang akan terus ada. Dan kita harus kita juga harus pakai analisis konteks nih tentang Egy Sujana. Kita nggak bisa baca kritik Egy Sujana itu permintaan menangkap Gus Yakut itu secara juga seolah-olah ini dilakukan secara objektif. Nggak juga, memang kayak saya katakan tadi, kalau dibaca konteksnya, Egy Sujana adalah bagian dari sebuah kelompok lebih besar yang memang menginginkan agar masyarakat tuh membenci rezim Jokowi ini sebagai rezim yang anti-Islam. Jadi ini dipakai untuk menyatakan kembali bahwa gue bilang juga apa. Jadi biasanya tuh kan ada Jokowinya, terus nanti akan ada Pak Tito, Mendagri, Gus Yakut, Mendikbud, Nadiem, Kapolri, Pak Listio, lengkap. Inilah rezim anti Islam itu ya. Jadi ya, tapi kita harus tunjukkan publik bahwa masyarakat tidak sebodoh itulah. Kita bukan kita maafkan, bahkan saya nggak perlu merasa memaafkan Gus Yakut kan? Enggak. Apa yang salah dari? Marilah kita melihat itu semua secara adil, proporsional, rasional. Betul. Jadi pemirsa Cokro TV tetap waspada ya. Jadi ini mungkin saya sih tidak berharap bahwa kemudian kasus ini terus bergulir, nggak sama sekali. Berharapnya ini berakhir. Semua publik merasa bahwa ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur dan Kak Ade,
lebih rasional ya, lebih ngelihat konteks gitu kan. Kenapa Gus Menteri itu berbicara seperti itu. Dan ada juga bagus, misalnya mungkin Gus Menteri itu salah ketika menjelaskan soal berdirinya Menteri Agama ya mungkin. Nah, tapi kan juga itu bisa diperbaiki, direvisi gitu kan. Jadi dan konteksnya tuh bercanda itu juga penting. Itu penting banget gitu. Ini jadi pemirsa Cokro TV jangan mau diprovokasi, nanti ini pasti akan istilah tadi Gus Menteri bilang digoreng terus karena memang terus dicari momentum seperti ini. Kita seperti yang selalu Kak Ade bilang harus terus berakal sehat ya, supaya negara ini tetap selamat. Oke, terima kasih Kak Ade, terima kasih Mas Guntur. Kita akan ketemu lagi di yang lagi viral berikutnya. Salam sehat semuanya, dadah. Bye bye.